Shalom semuanya. Dalam Alkitab, ada ayat-ayat yang sering kita baca hanya sekilas, seperti tentang silsilah, hukum, ataupun frasa berulang yang tampaknya seperti tidak menarik. Tetapi yang perlu kita tahu, di balik ayat-ayat yang jarang diperhatikan ini, ternyata telah tersembunyi sebuah mutiara indah dari Tuhan bagi orang yang telah memahami maknanya. Maka di video ini, kita akan mengetahui 3 ayat terlupakan yang ternyata dapat membuka berkat yang selama ini tersembunyi dalam hidup Anda. Buktikanlah dan temukan kebenarannya sendiri. Haleluya. Amin. Ayat terlupakan pertama, 1 Tawarik 1 ayat 1-3 tertulis, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalael, Yared, Henok, Metusala, Lamek. Berkat dari mengetahui silsilah keluarga Anda. Pasal 1 Tawarik dibuka dengan ayat yang memulai silsilah dari Adam hingga Abraham. Sebuah daftar yang sering kita baca hanya sekilas saja. Tapi tahukah Anda bahwa tidak ada yang tidak berguna di dalam Alkitab? Bahwasanya daftar nama-nama dalam ayat ini lebih dari sekedar keterangan sejarah. Daftar ini adalah sebuah pengingat dari Tuhan agar Anda mau untuk segera mencari tahu tentang silsilah keluarga Anda. Karena keberadaan Anda saat ini, baik dalam keberuntungan maupun keapesan, bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Ada sangkutannya dengan generasi sebelum Anda. Seperti kehadiran Tuhan Yesus yang dimulai dengan menceritakan tentang leluhurnya, yakni muncul dari garis keturunan Daud, di mana Daud sendiri diberkati karena berasal dari keturunan Abraham yang membawa janji perjanjian. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan itu bekerja melalui generasi-generasi. Jadi ketika Anda mempelajari silsilah keluarga Anda tidak hanya menelusuri masa lalu, tetapi juga melihat pola berkat atau kutuk yang diwariskan. Silsilah kita menyimpan petunjuk tentang pola hidup yang kita alami, apakah itu berupa berkat atau mungkin ikatan yang membelenggu. Oleh karena itu, cobalah untuk menyelidiki perjalanan hidup orang tua, kakek nenek, bahkan buyut Anda sejauh yang Anda bisa. Kayak melakukan wawancara kepada sepuh yang lebih tua. Atau mempelajari catatan keluarga jika ada. Dan yang terutama, meminta Tuhan bantu menyingkapkan bahwa apakah mereka adalah pribadi yang melayani Tuhan dan telah menjadi pejuang doa. Sebab orang yang hidup dekat dengan Tuhan pasti akan mewariskan berkat bagi keturunannya. Atau malah mereka telah berkutat dalam perbudakan dosa yang menimbulkan siklus kehancuran. Entah itu soal kecanduan, perceraian, pelecehan, atau kebiasaan buruk seperti suka marah-marah atau sikap menunda-nunda, masalah kesehatan, keretakan hubungan, atau bahkan kutukan finansial dapat kita telusuri. Ini penting karena Alkitab memperingatkan bahwa akibat dosa dapat bertahan selama beberapa generasi. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi hal yang melegakan adalah tiada kutuk atau kesalahan yang tidak dapat dipatahkan dan dihancurkan oleh darah Yesus. Jika Anda menemukan adanya pola kutuk atau benteng spiritual dalam keluarga, jangan tunda untuk berdoa dengan penuh otoritas dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku menolak dan mematahkan roh. Sebutkan hal yang mengikat keluarga Anda. Dengan darah-Mu, hancurkan cengkramannya atas hidupku dan generasi selanjutnya. Biarkan kasih karunia-Mu menuliskan ulang kisah keluarga kami. Sebaliknya, jika Anda menemukan warisan rohani yang positif seperti iman yang kuat kepada Yesus, bersyukurlah dan doakan agar itu terus berlanjut. Ada sebuah janji Tuhan dalam Yoel 2:25. Aku akan memulihkan kepadamu
Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, ketika Anda berhasil membawa kutuk masa lalu yang dilakukan oleh leluhur Anda ke hadapan salib Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memulihkan, bahkan mengganti tahun-tahun yang hilang akibat kutuk tersebut. Ingatlah selalu janji ini. Haleluya. Amin. Ayat terlupakan kedua, Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Kekudusan adalah hasil kasih karunia. Kitab Imamat sering dianggap sebagai kitab peraturan yang rumit, sehingga jarang dibuka, apalagi dibaca oleh orang. Tetapi satu ayat ini akan merubah hidup Anda selamanya, karena telah menjelaskan arti sesungguhnya dari kekudusan. Bangsa Israel baru saja diselamatkan dari Mesir, tempat di mana terjadi perbudakan, penyembahan berhala, dan kematian rohani terjadi. Tuhan tidak berkata, ikuti peraturan-peraturan ini dulu untuk mendapatkan kasih-Ku. Sebaliknya, Dia menyatakan, aku telah menyelamatkanmu, padahal kamu masih banyak salah. Sekarang hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka dan terpisah untuk menjadi agen rahasianya aku di tempat kerja, keluarga, atau bahkan di komunitas kamu. Bukankah ini adalah gambaran kasih karunia yang berlimpah-limpah? Jadi rumor-rumor itu salah total bahwa Anda mesti suci dulu baru ditolong Tuhan. Lebih detail, wah, Anda mesti berhenti merokok dulu baru Tuhan tolong. Anda mesti bayar perpuluhan dulu ke gereja baru deh usaha diberkati. Yang intinya, Anda dibilang harus melakukan hal-hal baik terlebih dahulu, baru pertolongan Tuhan datang. Ini adalah hal yang salah. Sebab kekudusan bukanlah soal melakukan hal secara sempurna, melainkan ini tentang merefleksikan karakter sebagai umat Tuhan yang telah mengalami pembebasan dari segala perbudakan, penyembahan berhala, maupun kematian rohani, yakni di Mesir. Dengan kata lain, kekudusan bukanlah tangga untuk menjangkau Tuhan, melainkan konsekuensi yang Anda terima karena sudah berhasil dijangkau Tuhan yang kudus, berhasil dipisahkan dari kambing untuk masuk menjadi warga negara kerajaan surga. Jadi kita tidak usah lagi terbeban dengan kata harus kudus, di mana biasanya pikiran kita langsung tertuju dengan segudang peraturan yang harus dijalani. Ditambah pula rumor kalau melanggar akan terkena hukuman. Bukan dengan usaha Anda, melainkan dengan kekuatan dari Tuhan. Saat Anda bersedia untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan kata lain, timbul rasa percaya penuh kepada Tuhan, maka dengan cara yang ajaib, Tuhan akan membuat Anda dengan sendirinya mampu untuk berbalik dari jalan yang salah, yakni di Mesir menuju jalan Tuhan. Jika dulu Anda suka cemburu, tiba-tiba Anda mampu untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah membukakan mata Anda terhadap hal-hal baik yang Anda miliki. Saat Anda lagi bergumul dengan dosa, tahu-tahu Tuhan membuat Anda jadi benci sendiri terhadap dosa itu. Layaknya Yusuf yang langsung kabur ketika digoda oleh istri Potifar. Ajaib. Jadi fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada seabrek peraturan itu. Matius 11 ayat 28-30 tertulis, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sejatinya Tuhan tahu tiada satupun orang yang mampu mentaati semua peraturan Tuhan secara sempurna. Yang Tuhan mau, Anda percaya dan mengasihinya. Bahkan saat Anda belum mengasihinya, Tuhan pun tetap akan menolong. Karena benar-benar tanpa syarat kasih Tuhan itu. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita
menerima rahmat, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya! Amin. Ayat terlupakan ketiga, 2 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Hidup yang cuman muter-muter aja ternyata adalah jalan pintas bagi Tuhan untuk memberikan mujizat kepada Anda. 3 raja mengerahkan pasukan mereka melalui padang gurun, tetapi kehabisan air. Ya, kita baca ayat ini, tampaknya tidak ada gunanya. Akan tetapi, jalan memutar ini memaksa mereka untuk merasakan putus asa. Sehingga kita baca selanjutnya, Tuhan dapat melakukan mujizat. Padang gurun bukanlah akhir dari nasib kita, tetapi tempat di mana mujizat akan terjadi. Ketika Anda merasa hidup hanya berputar-putar tanpa arah, terjebak dalam masalah yang seakan tidak kunjung selesai, itu bukan waktunya untuk berputus asa, tetapi justru saatnya untuk berharap. Padang gurun bisa berbentuk apa saja dalam kehidupan kita. Menganggur dalam waktu lama dan merasa kehilangan harapan, menantikan pasangan hidup yang belum juga datang, menghadapi penyakit atau kondisi kesehatan yang berkepanjangan, bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan atau keuangan yang tak kunjung membaik. Ketika menghadapi situasi seperti ini, mudah bagi kita untuk mengeluh dan menyerah. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan dalam kesia-siaan. Seperti dalam kisah 3 raja tadi, Tuhan menggunakan perjalanan mereka untuk menunjukkan kuasa-Nya ketika mereka sudah di titik terendah. Saat itulah Tuhan bertindak. Jadi berhentilah mengeluh, lakukanlah ini. Tuliskan harapan Anda. Percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Tuliskan dengan iman. Misal, Tuhan sanggup memberi saya pekerjaan yang lebih baik. Tuhan mampu memulihkan hubungan saya yang retak. Tuhan dapat menyembuhkan penyakit saya sepenuhnya. Selanjutnya, jaga perkataan Anda. Jangan biarkan keluhan dan ketakutan menguasai hati. Sebaliknya, ucapkan doa iman ini. Tuhan, tunjukkanlah mujizat-Mu dalam situasi ini. Aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Lalu Tuhan akan menjawab, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Tuhan tidak pernah terlambat. Di tengah kekeringan dan kelelahan, Dia sedang merancang sesuatu yang luar biasa bagi Anda. Percayalah dan Anda akan melihat mujizatnya terjadi. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, masih banyak ayat-ayat yang mungkin terlupakan lainnya. Tetapi ingatlah selalu, firman Allah di bagian manapun di Alkitab itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Seperti 3 ayat barusan, di mana di 1 Tawarik itu kita belajar bahwa silsilah kita itu berarti, atau di Imamat tadi kita belajar bahwa kekudusan itu adalah kasih karunia. Atau di Raja-Raja 2 tadi kita belajar padang gurun adalah tempat merasakan mujizat. Jadi lain kali saat Anda membaca sekilas ayat yang tampaknya membosankan, tanyakan, bagaimana jika ini adalah ayat yang ingin digunakan Tuhan untuk menyampaikan pesan pada saya? Atau segera baca dan pilih satu ayat secara acak dan selama 1 minggu ini renungkan. Lalu catatlah hikmat yang Tuhan beri yang khusus untuk Anda kerjakan itu. Biarlah melalui ayat itu terobosan terjadi atas hidup Anda. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.